Intinya kalau koi itu harus DO tinggi atau dissolved oksigen, kandungan oksigen tinggi. Kemudian juga dia harus minim amonia. Jadi kandungan amonia harus rendah. Nah, itu bisa dihasilkan dari sistem filtrasi kolam yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radio Pratiwi Bondowoso, dan sekaligus kita bersiaran juga di TV ya, di Pro TV Situ Bondo. Jadi sebuah bentuk kolaborasi. Kita balik lagi di Ngobras, ngobrol asik, sebuah kolaborasi yang mudah-mudahan epic ya, mudah-mudahan epic. Kita di sini ada dua orang Arjuna ya. Arjuna dari Bondowoso ya? Bondowoso. Dari Bondowoso ya. Yang satu Mas Ervan sama Topo. Mas Topo ya. Topo ini nang Jember. Topo Gitu. di Jember. Ya, Topo di Jember. Saya panggil Mas boleh? Boleh. Boleh. Tapi aku tadi adikmu tenanan gak apa-apa. Oh gak apa-apa gitu. Jawa ya Mas? Jawa. Mas Ervan? Sama. Batak? Jawa. Oh Jawa. Jawa. Tapi Indonesia kan? Tinggal switch mau bahasa apa? Oh bahasa. Oh, Bilingual. Ostos Mastis ya. Ostos Mastis. Ostos Mastis. Ya. Jadi semua bahasa Siap. semua diserap gitu. Betul. Kalau saya ya, semua bahasa diserap. Tapi ya tetap ra iso ngomong. Aduh, ada gambar ikan. Kali ini teman-teman kita bahas tentang ikan koi karena di sini ada dua master ya, master koi. Bener ya gitu ya. Betul. Koinya di Bondowoso. Koi di Bondowoso. Koi di Bondowoso. Ya. Kita platform robot lelang koi lebih tepatnya, Mas. Apa itu? Iya, jadi sejak awal tahun kemarin efektif, walaupun kita rilis ya di 28 Oktober 2022 kemarin, ya, tapi efektif per Januari kita bisa dikatakan satu-satunya platform robot lelang koi yang menggunakan 3 platform utama sekaligus, yaitu menggunakan grup WhatsApp, grup Telegram, dan aplikasi. Seperti itu. Ada aplikasi? Ada, aplikasinya juga bisa di-download di Play Store di bawah. Oh iya. Oke. Siap. Udah ada aplikasi. Udah ada aplikasi. Memang udah lama komunitasnya. Oke, itu kemarin terbentuk Oktober ya? Ya. Oktober 2022. Ya. Tapi komunitasnya sendiri kan udah lama dong. Kalau komunitas di Bondowosonya itu baru Januari juga sih. Baru Kita Januari ada kemarin. Bondowoso Koi Club juga, kebetulan saya juga ketuanya. Oke. Itu juga dimulai Januari. Jadi ketua koi klub, tapi saya nggak mirip koi sama sekali. Iya. Soalnya kalau renang juga gaya batu, Mas. Ada. Gaya dada. Saya gak botol. Betul lembungan itu. Iya. Kenapa milih koi sih Mas? Ya. Koi itu hobi prestisius. Oke, setuju. Setuju ya? Setuju. Satu, prestisius. Kedua, unik. Ya. Kalau boleh dibilang, kayaknya nggak ada koi yang sama persis gitu ya. Makanya dari keunikan itu ada dalam tanda kutip semacam rasa kepemilikan. Wah ini koiku yang dulu ya, misalkan udah dijual ke sana kemari. Wah ini kayak seakan-akan itu ada apa ya, nasabnya gitu ya. Ada ikatan batin. Ada ikatan batin juga. Serius? Seperti itu. Serius. Saya nggak pernah ngamati sih. Gitu Nggak ya. pernah ngamati. Cuman dari beberapa temen itu memang bilangnya masih hafal gitu, masih hafal sama corak, Ya. sama gerakannya. Iya. Lebih detailnya beliau tim Master Koi, Mas Topo ini juga salah satu judge atau juri biasanya di kontes-kontes perkaian. Iya. Juri kontes. Iya. Si Mas Topo sekarang sering jadi juri kontes ya. Punya koi berarti? Punya dong ya. Loh, koinya juara dong. Oh iya. Jadi nggak mungkin juri kontes nggak punya koi juara. Berkarirnya kan dari dia bisa memenangkan beberapa kontes ya. Oke.
Untuk sampai ke tahap itu memang diawali dari hobi tadi. Oke. Jadi, tadi kan disampaikan Mas Ervan bahwa koi ini hobi yang prestisius ya. Prestisius, terus kemudian saya juga bilang koi ini sebenarnya never ending hobi atau hobi yang nggak ada habisnya. Kalau orang Jepang juga bahkan mereka itu dari generasi pertama sampai sekarang itu tahun 1800-an mereka mengembangkan koi sampai sekarang itu garis keturunannya masih ada. Dan diwariskan. Kalau bicara bisnis ya di semacam dibiografikan gitu ya. Koinya ya. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang kalau mereka kan kalau kita lurinya itu mulai dari keturunan pertama sampai sekarang tuh ada mereka dan dikembangkan terus. Yang jelek-jelek disingkirkan, kemudian yang baik-baik itu tetap diteruskan. Yang jelek-jelek ini apa Mas maksudnya? Yang jelek-jelek ini apa penyakitan apa piye gitu. Yang jenis ini cenderung lebih gampang kena penyakit gitu. Gitu dah? Enggak. Jadi secara kualitas kalau koi itu kan sekali breeding ya, sekali kita memijahkan koi itu bisa mencapai 30.000 50.000 telur yang kemudian nanti akan menetas jadi anakan koi. Nah, dari sekian puluh ribu itu yang bagus cuma 5% itu udah bagus. Yang bagus 5%. Memiliki kualitas yang terbaik itu cuma 5%. Jadi dari telur aja sudah bisa diklasifikasikan ya? Nantinya setelah jadi buraya itu bisa diklasifikasikan. Setelah menetas 15 hari itu bisa disortir jenis. Kalau jenis yang buraya hitam biasanya. Buraya hitam itu soa dan sirup. Itu sudah bisa disortir. Soa dan sirup itu apa? Saya pernah melihara koi sih. Tapi sekedar melihara. Ya jenisnya kan banyak banget ya, bisa dibilang ratusan. Nah, mungkin di podcast kali ini kita menjelaskan itu. Ya, tapi yang paling gampang nih Mas. Nah, kalau yang bentuknya di kepalanya ada bendera Jepang tuh. Pernah tahu nggak? Pernah. Nah, itu namanya tancho, misalkan seperti itu. Jadi punya nama lah sendiri-sendiri. Ada seperti merah. Ya. Gitu. Seperti itu. Aku sih pinginnya koi sih bendera Indonesia. Gitu. Bisa dibikin. Bisa dibikin. Serius bisa dibikin. Bisa. Di koi itu juga ada istilahnya cutting ya. Jadi berapa ini ya? Berapa ada ilmu cutting. harus berapa turunan jenis itu bikinnya? Gitu ya? Iya. Jadi jenis ini nanti dirumuskan menghasilkan ini. Kemudian yang satunya dari cewek. Koi kok cewek? Itu betina. Koi kok cewek? Sopan banget. Iya. Sik Mas. Sebagai juri nih. Ya. Mas Ervan juri juga enggak? Enggak. Penikmat aja. Penikmat. Penghobi aja. Nek dikon juri kadang-kadang ngeluh juga. Nah, pertama memang harus penikmat. Penikmat dulu. Jadi kita suka level untuk jadi penghobi itu kan kita suka dulu terhadap apa yang kita sukai tadi itu. Kalau kan kita bicara koi. Jadi kita suka koi dulu, terus kemudian setelah kita suka itu kita memilih koi yang kita suka itu seperti apa. Gitu. Nah, ketika kita suka jenis tertentu, kalau misalkan Mas Ervan tadi suka yang tancho gitu, berarti harus pintar memilih tancho sesuai keinginannya dia. Nah, nanti parameter pilihannya itu betul atau enggak, ya kita lombakan. Kalau dilombakan ternyata pilihannya dapat juara 1, 2 atau bahkan champion, itu berarti sudah betul. Sukanya Mas Ervan itu sudah betul. Tadi mungkin nanti di situ ada tancho Jawa Barat, tancho Jawa Timur, tancho Bali gitu ya. Tapi ketika masuk di lomba sudah ada standarnya. Oke. Nah, standarisasi ini Mas yang membuat koi bertahan. Gitu ya. Jadi istilahnya kan nggak subjektif tuh. Ada objektivitas di sana. Mungkin kalau yang lain yang misalkan tanaman, saya nggak nyebut lah. Itu kadang masih ada subjektivitas. Oh, menurut saya mahal nih, harus dijual 100 juta nih. Tapi nggak ada kontesnya. Nah, berarti kan nggak ada penilaian secara objektif. Ya, pendapat doang ya. Pendapat doang. Kadang bermain di broker kan bisa mengimagekan bahwa ini mahal ya, biar pasarnya juga naik. Tapi ketika sudah banyak yang beli, banyak yang mahal, ternyata drop pasarnya ya kan, karena nggak ada pasar lagi di sisi itu. Terus koi itu mahal nggak sih Mas? Nah ini
Silakan Mas Toto. Ya. Mahal Semua nggak sih? segmen ada. Seperti saya bilang kan, yang bagus tuh 5% dari setiap breeding ya. Oke. Itu yang nantinya itu bisa jadi indukan, jadi pejantan, atau kemudian nanti dikonteskan. Yang 95% atau bahkan 90% ini kan sisanya Yang umum ya. umum ya. Ini yang umum ya. Dia ada klasifikasi ikan yang mulai kecil itu sudah reject, sudah tidak masuk kualifikasi untuk dibesarkan. Kemudian Jadi mungkin dari kecil itu sudah iki gak koi, iki Iya. kio. ya, Gitu ya. kalau teman-teman bilang Mungkin gitu ya. Kropioan pakannya predator bahkan. akan. Jadi kan kecil ya. Buraya yang mungkin setelah sortir pertama itu kan, kalau tadi jenis Washiro itu 15 hari buraya hitam ya, itu dipilih. Kemudian 1 bulan pertama itu sortir pertama. Yang selain buraya hitam yang tadi 15 hari itu langsung jadi pakan predator. Buraya hitam itu memang namanya. Iya, burayanya warnanya hitam. Oh, Saya itu sebutan untuk Anak-anak koi. jadi semua anak koi itu hitam. Enggak, ada yang merah, ada yang hitam. Untuk jenis Tapi sebutannya hitam. ya. Nanti karena kalau kita merujuk pada gen pertama ikan ini itu Memang hitam. ada ikan warna merah dan ikan warna hitam. Oh, jadi warna Gitu. intinya itu dua Cuma warna dua itu. warna itu. Kemudian dikembangkan terus dulu sama Jepang, itu kemudian menghasilkan banyak varian itu. Nah, jenis yang paling paling disukai pasar adalah ya Washiro tadi itu saya sebutkan. Itu karena memang garis keturunan pertama itu dari ikan warna hitam. Makanya kecilnya itu dia hitam, baru nanti setelah umur 1 bulan dia akan mecah warna. Ada yang warnanya ada merah, kemudian putihnya kelihatan, hitamnya kelihatan, ada 3 warna. Nah, yang hitam ini kita besarkan. Nah, umur 1 bulan itu disortir. Nanti sortir pertama ini masuk kategori ikan kropiot ya. Itu juga memang ada segmennya juga yang beli ikan kropiot. Jadi ikan ukuran 15 cm atau 10 cm nanti jualnya paling ya 2.000, 3.000 per ekornya. Atau bahkan 2.000. diborong paling harga ya 300.000 karena sisa ikan. Iya. Ikan sortir lah. Jadi Nanti di atas ada grade lagi, di atasnya kan sampai ketemu 5% atau 10%. makin gede, makin umurnya bertambah, makin kelihatan Iya. ininya ya, kualitasnya ya. Rekor termahal Mas Toto bisa dijelaskan yang pernah. Kalau di Jepang ya, kalau kita bicara Jepang aja kemarin yang Kohaku, ada jenis Kohaku itu 2,7 M 1 ekor, dibeli sama orang Cina dan Ukuran berapa itu? ukuran 90 cm, 80 atau 90 cm. 90 cm itu seginian ya? Iya. Seginian. 2,7 M. Buset. Kalau saya belum pernah bisa ngejual segitu, paling ya puluhan juta lah. Beli Alphard aja kita. Karena tadi itu kan hobi. Ya, itulah prestisius ya kan. Namanya kesenangan tidak bisa dibeli ya. 2,7 M beli Alphard aja kita naik bertiga ya. Tapi gak usah disetiri. Naik aja bertiga gitu. Ya, prestis lah. Tapi religius juga kan koi itu. Religiusnya maksudnya? Katanya ada hubungan sama feng shui, keberuntungan dan lain-lain. Ya, Emang ya? Kalau dari Yang jenengan alami? Biasanya kalau koi itu dijadikan lukisan. Nah, ini saya termasuk kategori yang tidak mempercayai, tapi yang sering saya dengar sih gitu. Itu biasanya Sama sih, saya juga nggak percaya. itu kalau lukisan koi itu hadapnya kalau bisa masuk ke dalam rumah. Ada yang bilang gitu sih. Oh, kepalanya Biar masuk rezekinya, gini. iya rezekinya biar masuk nggak keluar. Nah, itu sih. Itu beberapa yang dipercayai seperti itu mitosnya. Lukisannya. Ikannya sendiri aman-aman aja ya. Aman aja ya. Saya kok terjebak dengan kata-kata feng shui itu tadi. Feng shui apa feng sebentar. Iya. Saya kejebak sama itu. Iya. saya juga, kalau saya nggak belum tahu ya masalah feng shui itu seperti apa. Cuma yang selama ini kita alami ketika kita piara koi itu memang banyak pelajarannya. Jadi yang pertama itu bagaimana kita menjaga kualitas air. Kualitas air itu kan akan terjaga baik kalau juga sistem filtrasi kolamnya juga bagus. Nah, Sebentar tak potong. Mas Topo ini ternak? Ya.
Kalau yang untuk kualitas air itu berarti kan dua-duanya yang di ternak sama yang ada di satuan di akuarium atau apa itu sama ya pergantiannya. Pergantiannya sama. Iya, sama. Intinya kalau koi itu harus DO tinggi atau dissolved oksigen, kandungan oksigen tinggi. Kemudian juga dia harus minim amonia. Jadi kandungan amonia harus rendah. Nah, itu bisa dihasilkan dari sistem filtrasi kolam yang baik. Harus telaten, Mas. Betul. Ya, benar. Harus telaten. Harus telaten. Jadi tadi kita kembali ke tadi kan ngomong feng shui ya. Feng shui. Feng shui. Feng Feng shui. shui Apa feng shui? Apa feng shui? Apa piye sih jajane? Gak terlalu Jadi paham saya. mungkin pendengar ini maaf banget ya. Lidah saya bukan Jepang. Jadi berusaha engko nek gak dijelaskan ini katanya penistaan istilah. Tapi kan musuhnya kayak gitu-gitu. Ada maksud ke sana ya. Enggak gitu, bukan maksud mau membelesetkan mau berguru, memang mulut kita enggak cocok ngomong-ngomong Jepang. Biasa mangan sego jagung. Harus telaten. Kemudian ya mungkin arahnya kalau ke feng shui itu ketika kita sudah belajar harus telaten, kemudian banyu air diresiki terus, diperhatikan tekanan airnya berapa, kadar oksigennya berapa, seteliti itu akhirnya kita terbiasa disiplin. Ya. Nah, kalau sudah terbiasa disiplin, energi positif Betul. masuk. Mungkin itu yang dimaksud feng shui. Nah, aku sih simpel mengartikan kok ini. Melihara koi itu sebenarnya melihara air. Melihara air. Bonusnya ikan. Iya. Boleh. Iya, itu. Boleh tak cari itu airnya. Iya. Saya pelihara koi itu hanya beberapa bulan. Enggak lama dan yang teliti yang apa yang piye gitu. Waktu itu juga dapatnya di pasaran. Kendalanya apa Mas waktu itu? Kenapa kok nggak lama? Menurut saya sih karena belum kenal aja. Ya, Kenal. ya benar. Kalau kenal koi nanti Sampai kok tahu. Ini sepertinya karena saya kan mulai memahami. Enggak kenal enggak sayang. Ini mulai saya racun nih biar melihara koi nih. Iya. Biar. Iya kan? Enggak apa-apa. Nah, itu racun-racun yang ya semoga dengan ini event ini podcast ini makin banyak kita meracuni orang-orang untuk memelihara koi. Iya. Karena sebetulnya mulai dari sisi petani ini sangat menguntungkan loh Mas. Oh, sebutannya petani koi ya? Petani koi Bukan sama aja. Kalau peternak Breeder kalau di istilah ininya kan kerennya. ke istilah kerennya kan breeder. Tapi sebenarnya tetap petani koi. Tapi sampean nggak ngebreed ya keren loh Mas. Gitu ya. Jadi gini, untuk untuk koi sekarang kita bandingin aja dengan ikan konsumsi ya. Kita ngomong lele misalkan gurame, butuh waktu sekian bulan, jualnya kiloan kan? Di koi 12 cm laku, 8 cm aja laku. Jualnya sentian ya malah ya. Iya, per ekor. Hitungannya per ekor. Ada notabene yang beberapa yang memang jual paketan, tapi intinya walaupun jual paketan ini 30 ekor harga sekian, tetap sebetulnya ekoran gitu. Ekoran. Artinya dari sisi biaya pakan itu dibandingkan dengan ikan-ikan konsumsi itu lebih baik sambil melihara ikan koi dicoba. Apa ini boleh tak baca CEO? Iya. CEO ini apa ya? Ini bot. Oke. Bot apa CEO aku bacanya? Bot. CEO-nya itu CEO-nya Mas Irfan. saya, betul. CEO-nya Mas Irfan. Iya. Saya CEO. Iya. Jarang kesempatan kayak gini. Gitu ya. Bot. Berarti bot ini juga ada mengawasi atau menangani tentang masalah penjualan atau penyebaran koi. Betul sekali. Jadi kaitan dengan petani tadi, kita membantu tuh. Karena memang mohon maaf ya Mas, koi ini unik, sekali lagi unik. Ibaratnya kita punya kolam tuh, ikan kita dicuri. Siapa yang membeli? Iya kan? Apalagi bentuknya unik. Udah ada kalau motor kan ada BPKB-nya. Kalau koi itu dicuri, ada corak tertentu yang orang hafal itu percuma. Kelihatan loh ini kan saya ini. Gitu ya? Apalagi kalau dari Jepang mengeluarkan sertifikat. Artinya dari keunikan itu dalam tanda kutip susah juga jual koi.
secara langsung, secara konvensional. Kalau jual akuariumnya gampang ya. Iya, betul. jual koinya ini ketemuan belain. Nah, dari sanalah kita berinisiatif ya, karena memang secara natural setiap harinya itu ada lelang-lelang koi di dunia pemasaran koi. Selain penjualan langsung tentunya ke penghobi, itu juga ada. Jadi lelang koi ini luar biasa dilakukan oleh teman-teman kita yang seller ya kan. Via media sosial tentunya, baik itu melalui Facebook, Instagram gitu kan. Bahkan beberapa sudah ada yang membuat websitenya juga untuk melakukan transaksi itu. Ada forum juga ya kan, milis dan sebagainya. Nah, kita berinisiatif intinya untuk mempermudah itu, mengumpulkan semua itu. Karena lelang manual itu juga sangat menyibukkan seller ya. Biasanya kan ikan itu misalkan nih, ikan koi ini di OB. OB itu open bid. Awalnya 100.000, kemudian ada KB, kelipatan bid misalkan 25.000. Ini kan bersaing kan biasanya di sana. Dari 100.000, kemudian ada yang KB lagi 125 jadinya, KB lagi 150 dan seterusnya. Sampai dengan waktu close misalkan jam 9 malam. Nah, ini kan yang punya lelang, seller atau petani yang memang menjual dengan mekanisme lelang kan sangat sibuk nungguin melototin HP terus. Nah, fungsi dari bot itu menggantikan melototin atau monitoring tadi. Melototin kok ini gak diurusi wayahe ganti. Nah, kan mending kita orang diganti. Makanya tujuannya juga di situ. Ketika kita menggunakan bot lelang, pekerjaan itu akan dipermudah. Kita bisa lebih bukan tidur ya, kita bisa lebih mudah melakukan pekerjaan yang lain. Seperti itu. Nah, fenomena bot lelang di Indonesia ini itu modelnya biasanya dealer-dealer gede yang punya. Dia bikin bot sendiri, ya kan? Nah, kalau yang petani-petani tadi mau tersentuh teknologi itu sepertinya karena dalam tanda kutip mahal. Biasanya mahal gitu ya kan. Nah, akhirnya tetap manual. Nah, kami hadir masterkoi.bid ini, platform lelang bot di Indonesia ini. Kami hadir untuk memangkas itu semua. Jadi memudahkan petani-petani dengan aplikasi itu dengan tadi, aplikasi tinggal tadi download, sing penting enak paketan, ora enak paketan ngopi yo ae sing enak wifi-ne gitu ya. Betul sekali. Ya kan? Tinggal foto ikannya, tinggal video ikannya, masukkan ke platform kami. Di kami juga semua lelang itu juga bisa dicek sekarang di masterkoi.bid/lelang/live. Itu semua lelang-lelang untuk saat ini rata-rata hampir 50 lelang setiap malam. Setiap harinya maksudnya. Itu silakan dicek di sana, tinggal pilih ikannya kan gitu kan. Ya, artinya kita menampilkan di halaman live lelang itu untuk membantu rekan-rekan kita, rekan-rekan seller yang melakukan lelang, kita up di sana. Seperti itu. Bahkan keren ini. Bahkan mungkin akan ada lembaga baru lagi ya yang menangani pengiriman. Sudah ada sekarang. Sudah ada. Jadi pengiriman itu sebenarnya sudah berjalan. Nah, itu pengiriman ikan hidup ya. Beberapa rekan-rekan ekspedisi sudah berbisnis di sana. Karena enggak sama pengirimannya kayak yang teman-teman yang ada di Express itu. Betul. Karena harus ada beberapa kasus yang memang harus mengganti air dan penambahan oksigen. Ya, seperti tergantung jarak dan waktunya mengirim itu ya. Standarnya sih ketahanan sekali kirim itu kan sampai dengan 2 kali 24 jam. 2 kali. Jadi kalau ada pengiriman yang memang melebihi itu, biasanya si ekspedisi ini bertanggung jawab untuk penggantian air dan pemberian oksigen. Seperti itu. Ini nggak cuman minyak goreng ya yang ada dalam tanda kutip mafianya. Maaf nih, saya guyon aja nih. Kadang kan adalah yang tengkulak ya kan, belinya ke petani murah ternyata jualnya mahal. Nah, itu kan kita dengan mekanisme platform lelang koi ini juga membantu pengawasan. Lebih tepatnya membantu harga pasar ya. Jadi yang baik katakan baik, ikan yang memang bagus katakan bagus, pasti mahal. Bisa videonya seperti itu. Jadi biar nggak kayak kasus yang saya alami, mungkin saya beli koi 200-300 ribu. Barang ngono aku gak ngerti iki koi jenis apa. Nah, iki beneran koi apa sepat gitu kan. Dengan platform lelang itu biasanya walaupun kita nggak paham nih ikan bagus yang mana, udah pelototin aja mana ikan yang paling sering dibid. Ikan mahal pasti bagus. Biasanya direbutin. Nah, itu aja yang direbut. Paling mudahnya sih seperti itu. Insting seperti
insting penjurian akhirnya. Betul. Ya, seperti insting. Iya. Sampai pirang tahun melototi koin sampai jadi juri. Iya, iya. Saya beberapa bulan dan waktu itu lebih banyak di rumah waktunya. Kalau malam sih, kalau justru kalau dini hari saya lebih banyak di rumah waktu itu. Tak melototi, ya seneng sih, tapi saya seneng lihat gerakannya. Iya. Seneng lihat gerakannya. Mungkin waktu itu mau tak mau tak pelajari gerakannya iki opo, bahasa koi. Ternyata ya tetap sampai sekarang aku nggak paham bahasa koi. Iya. Isoku bahasa tumbuh-tumbuhan. Nanti Agustus Mas di Bondowoso kita ada event nasional. Ada event koi. Insya Allah event koi, kebetulan kami sendiri ketua panitianya, itu event nasional, 2 event sekaligus jadi satu sesi ya. Jadi ada Liga Koi Indonesia LKI, kemudian ada Liga Jatim. Jadi ada poin-poinnya, nah, sama kayak Liga PSSI gitu kan, nah, Liga 1, Liga 2. Koi liga ya? Liga. Jadi perlu diketahui kontes koi ini hampir setiap minggu ada. Reguler. Nah, hari ini kita ada kontes di Bandung. Nah, seperti itu. Dan nilainya terakumulasi ya. Nilainya terakumulasi, poinnya terakumulasi. Nah, nanti pada ujungnya kalau Liga Koi nanti memperebutkan Piala Presiden dan seterusnya. Mas Alif dicatat. Ini apa? Mas Ervan Event penting. Ini punya event penting ini. Ya, Punya event penting itu Ya. dicatat ya. kita udah prepare ini, panitia udah. Mungkin bisa dikolaborasikan sama Radio Pratiwi. Siap. Iya. Memang seperti itu kemauan kita. Oh ya, ini ya. Ada ini nggak Mas Alif? Ada pertanyaan nggak? Belum ada yang masuk ya? Atau koi-koi yang masuk gitu. Oke, mungkin nanti ketika ada pemirsa Radio Pratiwi yang bertanya-tanya, boleh ya? Boleh, Boleh silakan. ya? Boleh langsung di live di sini. Siap. Mas, aku pertanyaanku yang baru ingat sebenarnya. Koi umurnya sampai piro sih, Mas? Oke. Ya, kalau koi itu tergantung perawatan sebenarnya. Tergantung perawat kita sebagai penghobinya. Ya. Jadi kalau kita menyediakan kolam yang baik dengan tadi itu 2 parameter penting tadi itu, DO tinggi, minim amonia. Ini kan otomatis akan tercapai ketika filtrasi baik, kemudian kualitas air juga akan baik kan gitu. Nah, ketika hal ini bagus, kemudian disupport dengan pakan yang baik juga, dia akan bertahan lama secara performance ataupun secara umur gitu. Kadang-kadang kan kalau kita melihat ikan koi di beberapa penghobi dengan berbagai macam bentuk kolam, berbagai macam kualitas kolam itu kan beda-beda ya. Ada yang awalnya dia beli ikan bagus, tapi ketika masuk di kolamnya dia paling 2 bulan 3 bulan udah rusak kualitasnya, misalkan merahnya hilang atau ikannya jadi kusem, bisa Iya. seperti Pudar. itu. Nggak permanen ya ternyata ya. Ukurannya tambah gede sih, tapi performanya kurang Iya. bagus. Nah, bisa jadi kan? Dan beda orang nanti akan beda hasil perform ikan. Ada lagunya itu. Apa itu? Tambah gede, tambah goblok. Sama Iya. kalau manusia, kalau tadi bilang cewek itu kan dengan perawatan, dengan skincare yang bagus kan hasilnya juga kan bagus. Sama ikan juga begitu. Iya. Kalau skincare itu ya dilihatnya dari kolamnya. Kalau suplemen yang bagus dari pakannya. Tapi aku sempat rodok-rodok bengkerengan sama istriku gara-gara skincare gitu. Ya, skincare sama lipstick gitu. Karena makin dirawat makin bagus. Cuman aku ketika itu aku bilang, "Nyapo kamu pakai lipstick?" Pakai lipstick aku lah nyium lipstick. Bukan nyium bibirmu. Iya. Alasan nggak Iya. mau pakai lipstick Mas. Iya. Kalau aku terima kamu apa adanya. Ada kan itu ya. Kan Iya. itu kecurangan laki-laki. Kecurangan laki-laki, Cuma ya. kita yang tahu. Iya. Tapi dalam sejarahnya Mas, ikan koi itu ada yang mencapai umur 200 tahun. 200 Di tahun. Jepang ya, Hanako namanya. Jadi diberi nama sama farm ini. Nama ikan koi ini Hanako. Sampai usia 200 tahun. Besarnya seberapa wis Mas ya? Gak bisa bayangin ya, sudah pasti karena nutrisi pasti terpenuhi. Gitu. Kebutuhan kolamnya harus berapa lebarnya. Tapi mungkin agresif ya? Enggak ya? Enggak juga. Jadi ikan itu ya semakin tua umurnya, sama kayak manusia Mas. Semakin ya lama-kelamaan akan semakin lemah. Secara perform dulu, secara body juga dulu, secara kekuatan juga kan.
Tapi kalau masih remaja-remaja, kemudian usia dewasa, kemudian ikan yang masuk golongan umur tua, ikan cerewet paling. makin cerewet. Sering dicerewetin. Jadi Tapi nek gak cerewet gak asik, Mas. Iya. memang harus cerewet. Cerewet gak asik. Kita itu laki-laki itu nakal kan. Dasarnya laki-laki itu nakal, wis salah. Kita lo aja lagi. Meneng-meneng aja sampean dolanan koi gitu ya. Meneng-meneng dolanan koi, cuma pada bisa dipangan enggak, Mas? Bisa. Karena jenis ikan ini kan ikan karper ya, ikan mas kalau di Indonesia. Oh, sejenis sama Sejenis itu. ikan mas. Family ya? Iya, Family. satu family. Dulu kembali ke sejarah ya. Dulu Indonesia juga termasuk dalam ini apa namanya? Yang ikut andil dalam pengembangan koi. Jadi waktu penjajahan Jepang waktu itu, Kaisar Jepang ke Indonesia. Pasca penjajahan. Jadi kerajaan Jepang ke Indonesia ketemu Pak Karno, dibawa ke Istana Bogor waktu itu. Itu kemudian itu saya pernah baca. Pernah baca ya? Nah. Jadi melihat ada ikan mas di situ warnanya kuning gitu. Kemudian beliau bercerita bahwa di Jepang kan pengembangan koi kan bagus ya. Dan itu salah satu jenis ikan karper juga. Nah, akhirnya minta izin ke Pak Karno untuk ikan ini dibawa ke Jepang. Nah, setelah dibawa ke Jepang Untuk dikembangkan, disilangkan dengan yang ada di Jepang. Akhirnya menghasilkan beberapa varian baru dan itu dikembalikan ke Indonesia oleh Kekaisaran. Nah, sama Pak Karno kemudian dibawa ke Blitar, kemudian juga ada dikembangkan di Sukabumi. Makanya dua kabupaten, dua kota itu ini yang menjadi disebut sentra. koi itu ikan Soekarno. karena sejarahnya itu. Pak Karno ini luar biasa Pak jadi. Apa ya? Ngeri. Ngeri ya? Dan bisnis ini turun temurun, Mas. Kalau di Jepang kan farm di Jepang itu kan lama, dari mulai ditemukan 1800 sampai sekarang. Itu kan masih jalan dan itu anak-anaknya semua yang teruskan. Tadi gen keturunan. Nah, kalau kita di sini kita tinggal melanjutkan saja. Jadi jualan bisa bebas gitu ya. Apalagi dengan Master Koi ini kan kita sangat mudah. Jadi kita download aplikasi, terus kemudian kita posting ikan di situ. Di situ cari informasi apapun ada di situ. Gitu. Marketplace. Mau tanya-tanya juga silahkan aja, ada call center di situ gitu ya. Ada call center. Dan di situ yang jualan itu nggak cuma kalau tadi Mas Irfan bilang petani ya, mulai petani yang paling kecil saja bisa jualan sampai dealer-dealer besar. Kita itu juga jualan di platform kita. Itu ada. Itu nanti ketika ada pertanyaan dari masyarakat atau pengguna aplikasi itu, yang jawab Mas Topo apa Mas Irfan? Itu langsung loh, bisa langsung komunikasi ke sellernya langsung. Oh, langsung seller. Ya, justru biasanya kalau ada trouble itu komplainnya ke kami. Kami jadi mediator. Nanti kita arahkan ke. Iya. Kadang kan ada tuh kasus Tapi pengiriman. enak kalau sering trouble Mas. Gitu ya. Lebih sering ngopi tuh. Iya kan? Online lah. Komplainnya online. Enggak, aku mau online. Dan biar nggak Gitu ya. sering, kalau pengen ngopi ya tadi itu ketemu komunitasnya. Kalau tadi itu Mas Irfan kan, ini kan kebetulan juga ketua komunitasnya di Bondowoso. Ini aku yang lupa. Nah, Di Bondowoso base camp-nya di mana Mas? Di Taman Mutiara, Taman Mutiara. Blok G12. Oh, di situ rumahnya dengan. Iya, kantornya Master Koi. Sekalian jadi base camp. Kang Joko, ini ada pertanyaan. Oh, ada ya? Ada 3. Boleh. Nah, yang pertama ini salam dari Perajikan Kidul. Oke, selamat siang Perajikan. Dari saya Mustafi. Relasinya atau MOU-nya dari mana saja, Pak? Mungkin instansi atau lembaga yang bergabung. Kira-kira beban terberat bagi pemula apa ya? Saya ada koi, tapi koi mil gaya. Oke. Mungkin bisa dijawab nehi. boleh Oke, kalau dengan Master Koi nggak perlu ada MOU ya. Pendaftarannya juga gratis. Langsung aja download aplikasinya. Langsung aja kunjungi di web kita, di situ ada masterkoi.bit. Kemudian di sana ada kolom daftar. Nanti akan diarahkan ke nomor bot. Itu cukup ketik daftar ke nomor bot, itu akan ada petunjuk berikutnya. Paling-paling kita cuma minta KTP aja. Ya. Sebenarnya KTP ini hanya untuk verifikasi bahwa akan untuk menjadi seller tidak fiktif. Ya. Itu untuk menjadi seller ya, untuk penyedia lelang. Tapi seller. Untuk menjadi bidder mau beli ikan ya, itu nggak perlu daftar apapun. Yang penting kunjungi di live lelang kami.
Itu tinggal klik, silakan pilih ikan yang cocok di sana, tinggal klik join atau melalui aplikasi download, tinggal pilih ikannya, selesai. Seperti itu. Kalau dari instansi mungkin yang tadi ya dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu ya. Jadi memang di bawah naungan dinas itu juga ya. Ya. Mungkin bisa diterima Pak Mistari. Pak siapa tadi? Pak Mistari. Pak Mistari Mistari. diperhatikan Lanjutkan begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Seberapa besar sih Pak pecinta koi di Bondowoso ada keinginan untuk mengembangkan ke anak-anak atau remaja-remaja di Bondowoso? Oke, pertanyaannya keren sekali. Nah, itu salah satu misi kita ya, agar semakin banyak pecinta koi di Bondowoso. Kita udah kemarin klub Bondowoso Koi Club disingkat BOKC itu sudah terdaftar di APKI pusat ya kan, di Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Kalau sepak bola PSSI lah. Ya, itu udah PSSI terdaftar. Koi. Makanya kita agar lebih terprogram. Kawan-kawan Bondowoso ini banyak loh pecinta koinya, penghobi, bahkan pemain koi show-nya, kontesnya juga banyak. Peternak juga banyak di daerah Tamanan terutama kalau di Bondowoso. Itu kita sering main-main ke sana, itu udah solid sebetulnya. Nah, dengan harapan adanya klub ini itu kita akan makin memperbanyak tadi. Ya. Gitu ya. Jadi mungkin secara kondisi geografis Bondowoso mendukung ya. Mendukung, airnya bagus. Sejuk-sejuk gitu. Betul. Ya. Oke. Boleh lanjut? Pertanyaan terakhir dari pendengar Junaidi dari Tamanan, bisa budidaya koi perlu budget berapa? Dan bisa dapat koi yang berkualitas itu cari di mana? Berapa ya Mas budgetnya? Budgetnya berapa ya? Tak terhingga. Ya. Jadi kalau kita mau cetak ikan bagus, memang harus dari indukan yang bagus memang. Indukan yang bagus itu sudah pasti tidak murah. Ya, tidak murah. Ya, kalau mau cari indukan bagus ya harga range mulai 5 jutaan ke atas mungkin. Itu sampai tak terhingga Itu untuk indukan yang bagus. Nah, tapi ketika untuk memulai mencintai koi mungkin bisa dimulai belajar hanya dengan yang cukup ya dengan ratusan ribu dulu, belajar piye carane iwake gak mati, piye carane warnanya tidak pudar, itu aja dulu kali ya. Jadi jangan tiba-tiba langsung dengan aku enek warisan iki sak M tak entekno karo koi, jangan dulu ya, spekulasi banget gitu. Betul. Dan semua hobi kan memang harus kita jadi penghobi dulu. Penghobi dulu untuk tadi mempelajari itu. Diamati, dipelajari, sudah dapat ilmunya nah baru dikembangkan gitu mungkin ya. Benar. Sampai-sampai juga kan nggak ngawur juga. Moro-moro tuku warga 50 juta. Iya. Benar. Bunuh diri juga. Belum lagi yang urusan belakang kok ada kendang ditabuh gitu kan. Iki apa? Koi maneh gitu kan. Ayo, koi maneh gitu. Nah, itu juga termasuk level ini. Level masalahnya harus dihadapi. Jadi misalkan kita kan seneng ikan ya. Kita mau beli harga 2 juta ukuran 15 cm misalkan. Istri nanya sampai rumah, harga berapa? Ya, 200.000. Ada 2 juta. Ini tayangannya khusus cowok kan? Mudah-mudahan ditonton ya. Ditonton sama calon pecinta koi. Ya, tapi Mas, itu nanti akan hilang dan istri itu akan senang ketika ya tadi itu kita memilih ikan bagus ya. Misalkan kita beli 2 juta. Awalnya di belakang nggak suka kan ya, ngamuk-ngamuk gitu. Kita kemudian breeding, kemudian kita panen, kita dapat uang dari situ, kita transfer ke istri. Nah, apa ini ya? Ini habis jual ikan koi. Oh iya, gitu kan. Nanti langsung dia akan menerima apa adanya. Harga berapa sama ya? Ya, tadi kalau pingin ikan bagus carinya di mana? Download aja di Play Store. Ketik aja Master Koi Bot. Nah, itu ada halaman namanya lelang ikan. Itu yang atas sendiri biasanya ikan yang sedang diperebutkan. Gampang kan? Tadi Mas siapa itu yang terakhir? Bagus Mas ya. Dan harga yang bagus. Yang terakhir Yunita cewek Pak. Oh cewek. Boleh tuh. Berarti untuk cewek juga didengar nih. Didengar cewek juga. Silakan. Enggak tadi boleh diceritain itu aku nyeritain pengalaman Mas Joko gitu. Oh iya. Dan nanti kalau istriku pasti nonton, pasti dengerin. Kalau aku nyeritain masa Mas Joko. Lempar-lemparan aja. Saya pernah juga memang begitu.
Iya. Aduh, makin asik, makin seru, luar biasa. Agustus jangan lupa ada Bondowoso Koi Show ya, yang informasinya bisa didapatkan di www.masterkoi.bit. Nah, itu informasi lengkap di situ. Terima kasih pemirsa untuk semua pertanyaan yang sudah disampaikan. Mulailah mencintai koi, mengindonesiakan koi dan mengkoikan Indonesia. Mantap. Masih di Ngobras, ngobrol asik, persembahan dari Radio Pratiwi dan Pro TV Situbondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.